Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Untuk lebih menyingkat waktu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus takmir masjid yang sudi mengundang saya untuk memberikan sesuatu yang berhubungan dengan Ahmadiyah pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya mengharapkan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya kenal Ahmadiyah tahun 1971. Waktu saya mengikuti seorang ulama yang ada di Surabaya, di Peneleh Pelampitan, seberang gedung bioskop King Queen. Dan memang sebelumnya itu saya sudah keluar masuk pesantren, ada kira-kira 12 pesantren saya masuki, baik pesantren LDII yang ada di Bulungan Kediri, pesantren NU yang ada di Tebuireng dan Cukir. Kemudian saya pernah juga ikut pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta yang dikepalai oleh Bapak Kiai Haji Umar Afandi. Akhirnya pada saat saya mengikuti seorang ulama yang bernama Bapak Majid Ilyas, perlu diketahui Pak Majid Ilyas ini setiap harinya itu mengadakan pengajian dari mulai jam 6 sampai jam 7, itu keliling dari masjid ke masjid. Saya selalu mengikuti pengajian-pengajiannya. Ketepatan pada waktu itu hari Minggu, pengajiannya diadakan di belakang Gedung Nasional. Biasanya nggak lewat Bubutan Gang 1 nomor 2, tapi pada saat saya sudah 3 bulan di situ, saya menuju pengajian beliau di belakang Gedung Nasional itu melewati Bubutan Gang 1 nomor 2. Saya tanya sama teman saya, ada terpampang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Jamaat Ahmadiyah, Badan Hukum 13 Maret 1953, Plang Cabang Surabaya. Saya tanya kepada teman saya, ini plang apa ini, ada Jamaat Ahmadiyah? Teman saya bilang ini Islam sesat. Setelah saya mendengar bahwa Jamaat Ahmadiyah adalah Islam sesat, terdoronglah diri saya untuk sampai di mana letak kesesatannya. Kok ada syahadatnya, ada tulisan Arab Jamaat Ahmadiyah. Akhirnya pada maghrib saya seorang diri datang ke cabang Surabaya, ke Bubutan Gang 1 nomor 2, ketemu dengan pemuda Ahmadiyah yang bernama Basir Ahmad Khan, pemuda Ahmadiyah asal Pakistan tapi kelahiran Indonesia. Setelah bincang, karena dia kurang menguasai bahasa Arab, akhirnya saya minta buku-bukunya aja lah, nanti saya akan pelajari di rumah. Akhirnya pada waktu itu saya dikasih 10 judul buku. Di antara judul buku tadi ada buku Mirza Ghulam Ahmad yang bernama Ajaranku. 2, Perlunya Imam Zaman. Itu kedua buku ini dikarang oleh Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian ada buku Soal Jawab yang dikarang oleh Bapak Saleh An-Nahdi, yakni Mubalik Ahmadiyah keturunan Arab. Setelah 10 buku ini saya pelajari sampai larut malam. Akhirnya sudah saya pelajari kurang lebih 2 bulan, baru saya menyimpulkan inilah yang saya cari. Inilah yang saya cari. Nah, tertariknya saya di situ, pertama tersebar ke seluruh pelosok dunia, mengirimkan mubalek ke penjuru dunia, mendirikan masjid-masjid di negara-negara Eropa, dan juga mempunyai khilafat, dan mencetak berbagai terjemah Al-Quran ke dalam berbagai bahasa, dan organisasinya rapi. Bentar.
Inilah yang saya cari, maksudnya yang saya cari di sini kesimpulannya, garis besarnya adalah sebuah jamaah punya pimpinan ditaati oleh dan sifatnya universal. Akhirnya setelah saya pelajari sampai larut malam, sudah saya kuasai terutama buku soal jawab. Jadi soal jawab itu 3 masalah penting masalah yang dibahasnya. Yang pertama, Nabi Isa masih hidup atau sudah mati? Ahmadiyah menyatakan Nabi Isa masih sudah mati. Dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Saya kuasai. Yang kedua, bisa nggak datang Nabi lagi, datang Rasul lagi setelah Nabi Muhammad yang tidak membawa syariat? Menurut orang Ahmadiyah, bisa datang Nabi lagi, bisa datang Rasul lagi yang tidak membawa syariat. Dalilnya ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Kemudian yang ketiga, benar nggak Mirza Ghulam Ahmad sebagai Mahdi atau Al-Masih yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Karena menurut Ahmadiyah, Mirza Ghulam Imam Mahdi Al-Masih adalah sudah datang. Ada pada diri Mirza Ghulam Ahmad pendiri daripada Ahmadiyah. Jadi 3 masalah ini dalilnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Saya kuasai. Akhirnya saya bawa kepada guru-guru saya. Yang pertama kali saya lemparkan masalah Ahmadiyah adalah kepada guru saya Majid Ilyas tadi. Saya hadapkan masalah Isa, saya hadapkan masalah Nabi yang membawa syariat dan yang tidak membawa syariat, dan Rasulullah SAW Nabi terakhir yang membawa syariat. Adapun Nabi dan Rasul yang tidak membawa syariat bisa datang setelah Rasulullah SAW. Dalilnya ini, hadisnya ini. Kemudian tentang kedatangan Imam Mahdi itu sendiri. Setelah saya lemparkan, pada waktu itu saya sudah dikasih rumah sama Pak Majid Ilyas. Karena saya pengikut setia, kadang-kadang kalau beliau nggak bisa ngisi, saya disuruh mengisi. Saya sudah dikasih rumah. Setelah saya melemparkan masalah Ahmadi kepada beliau, jarak 2 hari saya diusir dari rumah yang diberikan kepada saya. Tapi akhirnya saya pindah ke satu tempat. Setelah itu saya pulang kampung. Keluarga saya ini keluarga besar Muhammadiyah di kampung saya, Kemendung, Pari, Kediri itu. Akhirnya pada waktu di Kemendung inilah saya bawa masalah Ahmadiyah ini kepada guru-guru saya, baik kepada LDII, kepada ulama-ulama atau tokoh-tokoh Muhammadiyah, kepada tokoh-tokoh Persis, dan juga kepada tokoh-tokoh NU. Pada saat saya mondar-mandir, saya kalau mendatangi ulama-ulama itu selalu disertai dengan pemuda IPM, pemuda Muhammadiyah Ranting Kemendung. Saya disertai sama mereka mendatangi ulama-ulama Muhammadiyah, NU, Persis, LDII. Setelah saya hadapkan masalah Ahmadiyah ini, mereka nggak bisa apa-apa karena mereka nggak mempelajari, sehingga saya gampang aja menjatuhkan mereka. Bukan berarti Ahmadiyah benar, karena mereka tidak tahu medan Ahmadiyah, tidak tahu dalil-dalil yang biasa dipakai oleh Ahmadiyah. Akhirnya menang baik dengan LDI ataupun dengan NU. Dengan saya merasa menang pada waktu itu. Tapi kebanyakan mereka, terutama ini maaf ya, kebanyakan mereka, terutama Pak Kasimo dan Pak Kasimo terutama yang ada di Pare itu, kalau memang Ahmadiyah ini benar, kenapa Pak Hamka sama Pak Nasir nggak masuk Ahmadiyah? Dan seterusnya. Akhirnya pada bulan Desember 1973 saya langsung datang kepada Bapak Hamka. Kalau nggak salah rumahnya sebelah mana ya? Nggak jauh dari sini. Nah. Akhirnya saya datang, saya ditanya sama beliau, ada apa? Dari mana? Saya Ahmad Daryati Pak, dari Pare Kediri. Ada apa? Ini ada problem, ada masalah Ahmadiyah Pak. Ahmadiyah yang mana ini? Ahmadiyah yang Qadian atau Ahmadiyah yang Lahore? Saya bilang Ahmadiyah yang Qadian Pak. Akhirnya beliau megang pundak saya, kamu tinggal di sini selama 3 hari. Akhirnya saya sama beliau 3 hari 3 malam di rumah beliau. Akhirnya di waktu-waktu istirahat, waktu-waktu senggang, kita mendiskusikan 3 masalah tadi dengan beliau. Nah, ada kesan sampai sekarang yang nggak mungkin bisa saya lupakan tentang masalah Isa masih hidup atau sudah mati. Waktu saya minta ketegasan sama beliau mengatakan Nabi Isa sudah mati. Terus saya balikkan kepada beliau, kalau Isa sudah mati menurut Al-Quran kan nggak akan mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Padahal ada hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Isa bin Maryam akan datang di akhir zaman. Ini bagaimana Pak hadis ini? Oh, itu nanti situasi, bukan Isa bin Maryam yang datang, tapi adalah situasi di mana semangat pembaharuan, semangat introspeksi diri, semangat ingin maju itu adalah
beliau menafsirkan tentang Isa akan datang itu begitu dan seterusnya. Selama 3 hari akhirnya saya minta rekomendasi dari Bapak Hamka untuk bisa ketemu Bapak Muhammad Natsir. Akhirnya beliau menulis rekomendasi dengan tangan beliau. Akhirnya rekomendasi ini saya bawa kepada Bapak Muhammad Natsir yang ada di Menteng, kalau nggak salah Jalan Cokro Aminoto, kalau nggak salah waktu itu berseberangan dengan pom bensin. Setelah sampai di rumah beliau, saya katakan masalah saya, problem saya. Akhirnya beliau mengambil first debat kecil bentuknya, itu hasil perdebatan antara Hasan Bandung dengan Mubalek Ahmadiyah, yakni Abu Bakar Ayub dari Padang sama Rahmat Ali HOT dari Pakistan. Jadi itu ada bukunya, ada first-nya. Yang dibahas juga 3 masalah tadi. Setelah saya baca, saya merasa nggak puas. Akhirnya saya putuskan masuk Ahmadiyah pada bulan Desember akhir di cabang Bandung di Gang Haji Sapari Astana Anyar. Sebelum saya beat, saya disodori syarat-syarat beat masuk ke dalam Ahmadiyah. Ada 10 syarat beat. Di antaranya harus mengikat tali persaudaraan yang begitu erat dengan Mirza Ghulam Ahmad yang mendakwakan sebagai Al-Mahdi. Sudah 10 syarat ini disetujui, baru mengisi formulir beat. Ini bentuknya formulir beat masuk ke dalam Ahmadiyah. Nah, di sini di paling atas ditulis Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maut. Jadi bismillah, nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil maut. Jadi sholawatnya juga tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-masih yang dijanjikan. Jadi biat ini ditujukan pada waktu itu kepada khalifah yang ketiga. Pada waktu itu pusatnya masih di Robuah, Pakistan. Jadi diisi, kemudian saya tanda tangan yang beat, kemudian yang membeatkan pada waktu itu Mubalek Pak Mian Abdul Hayy HP, Mubalek Ahmadiyah dari Pakistan, kemudian ditandatangani wakil khalifah yang ada di Indonesia, kemudian dikirim kepada khalifahnya yang ada pada waktu itu di Robuah. Jarak 2 bulan ada surat diterima beatnya, salah menjadi anggota Ahmadiyah. Cuma pada waktu upacara beat selesai, sudah berdoa, sudah salaman, baru dipesan dengan 3 hal. Karena kamu sudah masuk ke dalam Ahmadiyah, sudah percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai Mahdi dan Al-Masih, sedangkan orang Islam yang lain belum, bahkan menurut hadis Nabi, kalau Imam Mahdi sudah datang, mereka kaum muslimin belum beat, mendustakan, maka kafirlah dia. Oleh karena itu, karena Anda sudah mengimani Mirza Ghulam Ahmad sebagai Mahdi, sebagai Al-Masih, Anda nggak boleh makmum di belakang orang yang bukan Ahmadiyah. Pakai hadis macam-macam. Tapi hadis-hadisnya adalah hadis-hadis maudhu semua. Waktu itu saya nggak sadar. Yang kedua, dipesan nggak boleh nikah. Waktu itu saya masih pemuda, nggak boleh nikah dengan orang yang bukan Ahmadiyah. Yang ketiga, harus membayar 1/16 dari penghasilan setiap bulan. Itu candaan namanya. Jadi pesan itu akhirnya ya sudahlah, akhirnya saya nggak mau makmum. Saya sudah melihat orang tua saya yang ada di Kemendung itu sudah seakan-akan kafir aja gitu. Dan seterusnya. Kira-kira 2 minggu sebelum surat diterimanya saya beat dari Robuah, Pakistan, ada pertemuan tahunan Khaddamul Ahmadiyah seluruh Indonesia. Itu ngumpul kalau nggak salah di SD Karantina Jalan Cokro Aminoto, kalau nggak salah pada waktu sebelah kiri kalau nggak salah dari sini. Di situ kumpullah pemuda-pemuda Ahmadiyah seluruh Indonesia, diadakan perlombaan pidato, membaca Al-Quran, azan, dan membaca sa'i dan lain sebagainya. Maaf ini karena saya ceritakan kenapa saya sampai jadi mubalek, bukan saya pamer ya. Akhirnya saya mengikuti perlombaan pidato. Alhamdulillah saya juara pertama, dapat piagam juara pertama, sudah selesai. Banyak mubalek Ahmadiyah, tokoh-tokoh Ahmadiyah menyarankan karena saya ada bakat, Anda mau nggak dididik menjadi mubalek internasional untuk dikirim ke Robuah, Pakistan. Akhirnya saya setujui. Akhirnya setelah dipersiapkan semuanya, belajar bahasa Urdu, persiapan ini dan itu, akhirnya sudah mau berangkat, ada terjadi huru-hara antara orang-orang Ahmadiyah dengan kaum muslimin di sana.
terjadi huru-hara di stasiun kereta api Robo.